Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Dan hari ini saya Farhana Syalatisha sudah berada di Balai Kota, tepatnya di Auditorium Rosada. Dan sesuai tema atau agenda hari ini, kita akan diskusi dan juga ngobrol-ngobrol seputar topik Tebar Cinta, Akhiri AIDS, sebuah inovasi penanggulangan HIV di Kota Bandung. Dan bersama kita juga telah hadir narasumber-narasumber luar biasa. Langsung saja kita sapa. Selamat datang kepada Dr. Agung Firmansyah Sumantri, Dr. SPPD Kom MMRS Finasim selaku anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung. Dan selamat datang juga kepada Bapak Arif Nur Rahman SEME selaku Wakil Ketua 1 Basnas Kota Bandung. Dan yang terakhir selamat datang kepada Kang Ogan Akbar Syamsu yang mewakili tim Tebar Cinta Akhiri AIDS. Gimana hari ini kabarnya dokter, Bapak, Kang Ogan? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Nah, untuk membuka diskusi hari ini dengan topik Tebar Cinta Akhiri AIDS, saya punya pertanyaan pertama, mungkin untuk Dr. Agung terlebih dahulu. Sebenarnya seperti apa respon dan peran anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung dalam mungkin advokasi, kemudian juga pengawasan dan penganggaran terkait penanggulangan HIV di Kota Bandung, dokter? Oke, sebelum saya jelasin, saya mau ngasih pantun dulu nih. Boleh dong, boleh banget. Jangan lupa cakepnya ya. Burung merpati terbang tinggi di angkasa. Cakep. Hinggap sebentar di balai kota. Cakep. Masyarakat Bandung bergerak bersama. Cakep. Atasi HIV AIDS untuk Bandung Utama. Luar biasa. Oke, sekarang Luar biasa. ke inti permasalahannya tadi. Pertanyaannya ke saya, apa fungsi DPRD dalam nanti penanggulangan HIV? Yang pertama, fungsi kita lah untuk advokasi. Iya. Jadi advokasi di sini kami mendorong berbagai lintas perangkat daerah untuk bekerja sama, baik itu Dinkes, Dinsos, Disdik. Jadi kita harapan dari saya sebagai anggota DPRD dari perangkat daerah ini memasukkan program-programnya untuk penanggulangan HIV. Itu yang pertama untuk advokasi. Iya. Terus yang kedua untuk fungsi anggaran. Di fungsi anggaran ini tentunya kami dari DPRD mengalokasikan anggaran untuk program-program HIV. Iya. Tapi permasalahannya gini, untuk anggaran kita untuk khususnya untuk HIV ini kita tidak mesti harus selalu dari APBD, tapi ada dana CSR atau filantropi gitu. Jadi kita kalau filantropi ini artinya menggunakan anggaran di luar APBD. Jadi kita mengharapkan uluran tangan gitu ya, individu dari masing-masing masyarakat untuk membantu program HIV. Prinsipnya program penanggulangan HIV ini tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan APBD. Oke. Terus yang ketiga untuk fungsi pengawasan. Jadi fungsi pengawasan di sini saya selaku anggota DPRD memastikan bahwa program-program HIV di Kota Bandung ini dapat terlaksana, khususnya untuk mencapai program 3-0 Bandung 2030, zero new infection, zero kematian karena HIV/AIDS, dan zero diskriminasi. Jadi tentunya fungsi pengawasan ini harus berjalan langsung dan terus-menerus. Dan bagaimana ini fungsi pengawasannya? Tentunya melibatkan masyarakat. Kita mendapatkan aspirasi gitu dari contohnya ada hasil reses atau rapat jumpa pendapat dengan masyarakat. Jadi untuk fungsi pengawasannya kita harus melibatkan juga masyarakat. Ya, betul, luar biasa. Nah, kalau sejauh ini nih mungkin sudah berjalan beberapa program juga terkait penanggulangan HIV ini dari Komisi 4 DPRD. Sebenarnya seberapa prioritas atau penting penanggulangan HIV ini di Kota Bandung, dokter? Ya, kita ketahui bahwa di Kota Bandung ini angkanya yang cukup tinggi ya, dan ini nomor 1 di Jawa Barat. Ini menjadi concern kita bersama gitu. Dan kami selaku anggota DPRD ini menempatkan program penanggulangan HIV/AIDS ini di program yang prioritas. Tentunya kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Oke,
luar biasa. Terima kasih atas penjelasannya, dokter. Tadi juga udah dijelaskan nih bagaimana untuk advokasinya, kemudian penganggaran dan pengawasan. Mungkin untuk selanjutnya kita tanya-tanya juga nih, karena sudah ada Bapak Arif yang merupakan wakil 1 dari Basnas Kota Bandung. Mungkin wargi Bandung juga penasaran, kok ada perwakilan dari Basnas juga yang ikut terlibat dalam program HIV, penanggulangan HIV di Kota Bandung ini. Langsung saja kita tanya nih. Halo Pak Arif, jadi nih dalam program Tebar Cinta Akhiri AIDS ini, apa sih peran penting yang mengharuskan keterlibatan Basnas Kota Bandung dalam pelaksanaan programnya, Pak? Baik, jadi Basnas ini kan lembaga pemerintah non-struktural yang dia masuk di ranah agama. Iya. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di antara indikator kesejahteraan itu kan kesehatan. Betul. Gitu. Nah, agama ini sebagai jalan hidup. Jadi dengan kasih sayang Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita agama ini menjadi jalan hidup. Nah, jalan hidup teh ini yang akan membawa kita selamat dalam menjalani aktivitas kita, sehingga agama sebagai jalan hidup ini akan memberikan kontribusi baik ketika kita dalam mendapatkan persoalan gitu, atau bahkan kita dalam mencegah supaya kita tidak mendapatkan persoalan. Nah, jadi agama itu hadir di sana. Nah, berbicara HIV/AIDS ini kan menjadi persoalan dalam baik kesehatan maupun sosial di masyarakat. Nah, agama tentu harus hadir di sana karena karena sebagai jalan hidup, maka pasti ada solusi di sana. Ini yang selalu menjadi kadang stigma ya. Nah, cina agama ada di HIV atau bahkan stigma agama, kan ya itu agak kenceng antara agama dengan HIV. Nah, justru ini yang harus kita kembali tekankan, kita ubah paradigmanya bahwa justru agamalah yang akan menjadi solusinya. Baik dalam pencegahan maupun dalam menyelesaikan persoalannya. Dalam HIV ini kan sebenarnya bukan hanya persoalan kesehatan, tapi di situ ada persoalan mental, ada persoalan ekonomi, gitu. Nah, agama ini ada 5 pilar. Salah satunya adalah zakat. Nah, disinilah Basnas itu. Basnas yang menjadi lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat. Zakat ini adalah jalan hidup atau indikator agama yang memang urusannya menyelesaikan persoalan kehidupan sosial masyarakat. Gitu. Jadi kalau 4 indikator lain mah syahadat sholat yang lainnya itu adalah individu membangun karakter. Nah, tapi zakat ini adalah membangun sosial masyarakatnya. Nah, HIV ini bagian dari persoalan masyarakat. Maka sudah selayaknya agama itu membangun sistem sosial supaya terbangun tadi kepedulian, sehingga lahirlah semangat filantropi. Nah, itulah nilai zakat itu. Jadi zakat itu mendorong supaya meningkatkan nilai-nilai filantropi di dalam lingkungan masyarakat, sehingga satu dengan yang lain saling peduli, saling menjaga, saling menyelamatkan. Luar biasa. Jadi ini luas sekali juga, dan justru agama di sini di tengah-tengah ini hadir untuk memberikan solusi juga ya, Pak. Betul. Dan kalau dari bentuk partisipasi kolaboratifnya terkait penanggulangan HIV pada program Tebar Cinta Akhiri AIDS ini seperti apa sih, Pak, dari Basnas Kota Bandung? Nah, Basnas sebagai tadi ya lembaga yang memberikan kewenangan pengelolaan zakat. Maka mulai dari bagaimana kewenangan dalam pengelolaan menghimpun zakat dan juga menyalurkannya untuk kesejahteraan. Nah, di dalam program HIV ini kita bersama teman-teman Bandung AIDS Coalition itu merumuskan satu program yang namanya Tebar Cinta Akhiri AIDS. Nah, itu di sana di mana Basnas bersama teman-teman BAC ini membuat program fundraising untuk gerakan filantropi tadi, yang di dalamnya ada sosialisasi, edukasi, untuk membangkitkan tadi semangat filantropi kita, sehingga kita harus peduli bersama kepada sesama lingkungan masyarakat kita.
Nah, setelah itu juga ada pemberian dan sebagainya. Nah, nanti mungkin Kak Ogan bisa menjelaskan kegiatan-kegiatan seperti apa di Tebar Cinta ini. Oke, baik. Tapi saya sedikit penasaran juga nih, untuk ternyata di sini ada fundraising juga ya Pak. Nah, untuk program fundraising sendiri ini apakah terbuka untuk umum, terus apakah ini dilaksanakan secara online atau offline, itu bagaimana Pak? Ya, kita lakukan strategi fundraising, semua strategi kita lakukan. Jadi semuanya terbuka ya? Ya, mulai dari yang retailnya, corporate, termasuk yang digitalnya. Siapa yang menjadi sasarannya? Tadi kita undang semua, karena pada prinsipnya agama itu sebenarnya bukan untuk agama Islam, tapi agama itu buat manusia. Sehingga ketika agama mengajarkan berzakat, itu artinya kita harus peduli kepada orang lain dan berbagi dari kepemilikan kita, itu untuk semua sebetulnya. Gitu ya. Maka di sini kita membangun strategi fundraising baik retail, kita bikin ada canceling digital gitu ya, kita ada aplikasi digital, kemudian yang CSR juga yang corporate juga kita kerjasama dengan perusahaan gitu ya, untuk bisa bersama-sama melakukan penggalangan, termasuk yang digital tadi ya kita laksanakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Arief. Begitulah Wargi Bandung. Ini langsung saja kita tanya sama Kang Ogan yang hadir di sini dari tim Tebar Cinta Akhiri AIDS. Sebenarnya nih, kalau dari program ini namanya kan menarik sekali ya, Tebar Cinta Akhiri AIDS. Apa sih latar belakang dari lahirnya program ini, Kang? Iya, terima kasih Teh. Iya. Jadi latar belakangnya bahwa tadi disebutkan oleh Pak Dr. Agung, itu kasus HIV/AIDS itu tiap tahun itu temuan kasusnya ada terus gitu ya, dan penyebarannya bukan hanya ke populasi kunci, tapi sudah ke anak, ke remaja, sama ibu rumah tangga. Ini kan yang menjadi concern kita gitu, sehingga Tebar Cinta ini muncul program ini. Gitu. Dan kenapa namanya Tebar Cinta? Ya, kita pingin bahwa dalam penanganan HIV/AIDS itu tidak menimbulkan image yang seram gitu ya, tapi dengan bentuk cinta kita memberikan bantuan. Dan latar belakang lain bahwa kita harus bisa mengantisipasi saat donor asing itu tidak menangani program HIV/AIDS di Indonesia, khususnya di Kota Bandung mungkin ya, karena sekarang anggaran yang terbesar itu dari donor asing untuk HIV/AIDS gitu ya, 90%. Jadi kurang lebih 90%. Nah, sekarang itu sudah mulai menurun. Bahkan ada yang hengkang cabut gitu ya, yang USAID gitu ya, itu sudah tidak mendanai 100% sekarang. Ini kan menjadi latar belakang bagi kami ya dengan Basnas, karena program Tebar Cinta ini program kolaborasi betul antara teman-teman LSM di Kota Bandung dengan Basnas, disupport oleh KPA gitu ya. Sehingga ini menjadi program buat teman-teman orang dengan HIV, baik itu program buat pendidikan, karena kemarin kita juga sempat memberikan bantuan bagi anak dengan HIV/AIDS gitu ya, perlengkapan sekolah dan yang lainnya, bagi remaja dan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga banyak sekali yang terkena HIV/AIDS. Tadi Pak Arief bilang bahwa ada pemberdayaan ekonomi. Ya. Ternyata banyak ibu rumah tangga yang single parent gitu ya, dia tidak punya pekerjaan, anaknya HIV positif, dia HIV positif. Dan untuk menghidupi keluarganya juga serabutan lah. Itu yang menjadi concern bagi kami, kenapa Tebar Cinta ini ada gitu. Itu mungkin Teh. Oke. Terima kasih Kang Ogan. Dan kalau boleh saya bertanya, sebenarnya untuk program Tebar Cinta Akhiri AIDS ini di dalamnya ada program apa aja sih, Kang? Ya, kita itu bermimpi bahwa pertama tidak ada lagi penularan HIV/AIDS siapapun gitu ya. Jadi programnya edukasi yang komprehensif. Tiap ada laporan dinas kesehatan pasti ada penemuan bertambah. Tiap tahun, tiap bulan pasti ada gitu. Ini apa sih yang salah gitu? Apakah edukasi yang kurang komprehensif atau apa gitu? Jadi kita mencoba mendapatkan edukasi yang komprehensif. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bantuan ekonomi bagi teman-teman orang dengan HIV atau dengan inkubator bisnis ya Pak, sehingga selain memberikan bantuan nanti bagaimana usahanya bisa berjalan. Itu yang selanjutnya yaitu mitigasi. Kemarin kita beberapa teman-teman komunitas, dia itu sakit, tidak diketahui keluarganya gitu ya,
kita mengevakuasi ada 3 atau 5 kasus, walaupun kebanyakan meninggal gitu. Ini kan salah satu yang tidak terpotret oleh kita gitu, bahwa ternyata si penanggulangan HIV/AIDS ini bukan hanya masalah menemukan, dites, diberi obat, tapi di balik itu banyak sekali. Bagaimana anak-anak dengan HIV/AIDS, bagaimana yang orang tua yang HIV/AIDS itu tidak bekerja, bagaimana anak yang HIV/AIDS itu asuh bukan oleh orang tuanya. Itu kan perlu tadi kenapa ada program nanti pendampingan dan psikososial. Gitu. Itu untuk mendampingi baik anak-anak, baik remaja atau dewasa orang yang dengan HIV/AIDS, biar dia itu tidak apa ya, banyak sekali kan teman-teman kalau diskusi dia itu ingin mengakhiri hidup karena harus minum obat tiap hari gitu, tidak tiap hari tidak putus dan seumur hidup gitu. Terus apalagi adanya stigma dan diskriminasi. Kenapa misalkan perlunya pendampingan psikososial bagi teman-teman orang dengan HIV/AIDS. Itu beberapa programnya. Luar biasa. Itu beberapa ya. Nah, kalau untuk tadi juga sempat di-mention juga untuk program edukasinya itu yang menjadi sasaran siapa aja sih, Kang? Iya, pada awalnya yang penularan HIV itu kan lebih di populasi kunci ya. Populasi kunci itu yang rentan lah. Misalkan pengguna narkoba suntik, perempuan pekerja seks gitu ya, dan yang lainnya. Ternyata kan akhir-akhir ini sudah merambah ke anak, ke populasi umum lah gitu ya. Makanya selain ke komunitas, kalau di komunitas kita ada pertemuan bulanan ya Pak, gitu. Kita pertemuan bulanan komunitas teman-teman yang orang dengan HIV, dengan kita mendatangkan psikolog waktu itu ya, pernah. Dan untuk yang populasi umumnya masyarakat, paling-paling kita ke sekolah, ke kampus. Kemarin kita terakhir di kampus ya Pak, ke kampus gitu. Bagaimana nanti si informasi HIV ini bukan hanya kita nanti yang menyuarakan, tapi teman-teman nanti yang di kampus gitu ya, biar nanti si informasi ini bisa menyebar ke semua kalangan. Karena kalau menurut saya pencegahan yang paling efektif yaitu dalam mengetahui informasi itu sendiri, bagaimana penularan, bagaimana pencegahannya, gitu. Itu mungkin teh. Nah, kalau khususnya untuk tahun ini nih, apa sih target utama dari program Tebar Cinta Akhiri AIDS yang menjadi program penanggulangan HIV di Kota Bandung? Targetnya kita tidak muluk-muluk, kita lagi mengumpulkan uang 600 juta untuk 1 tahun gitu ya, untuk menjalankan program yang telah kita susun. Kita membuat RKAT untuk 1 tahun, dan itu nanti programnya untuk tadi ya, edukasi psikososial. Dan dana dari kami mungkin tadi kita karena kolaborasi, ada dana filantropi gitu, ada dana dari wirausaha. Jadi untuk wirausaha kita lagi bekerja sama dengan salah satu brand lah ya, brand produk makanan gitu. Kita jual, nanti ada sisanya untuk program atau untuk bantuan. Oke, luar biasa. Terima kasih Kang Ogan nih. Wargi Bandung tadi sudah ada penjelasan-penjelasan juga dari Dr. Agung, kemudian juga dari Pak Arief dan juga dari Kang Ogan. Dan saya punya pertanyaan juga. Mungkin ini sekaligus menjadi pertanyaan terakhir nih. Oh ya, jangan dulu terakhir. Oh iya, masih betah. Cuma kita sedikit ini aja sedikit Dr. Agung juga. Untuk Kang Ogan tadi jelaskan antara populasi kunci dan populasi rentan. Ini yang harus sama-sama diketahui. Jadi ada 2 istilah yang berbeda. Jadi kalau populasi kunci itu yang dia bisa menularkan. Gitu. Di sini apa aja contohnya nih? Contohnya tadi sudah disebutkan pekerja seks. Terus ada sekarang orientasi seks yang berbeda, LSL, laki seks laki. Terus ada waria. Terus pengguna narkoba suntik. Dan populasi kunci ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana pemerintah itu harus andil untuk membina mereka gitu. Tidak bisa lepas tangan. Dan tentunya kami bersyukur juga kita punya LSM komunitas yang sangat peduli terhadap lingkungan, khususnya pada HIV. Ada lagi tadi istilah populasi rentan. Populasi rentan dia tidak menularkan, tapi dia berisiko untuk ditularkan. Contohnya siapa? Contohnya pasangan yang tidak mengetahui bahwa pasangannya itu HIV, ibu rumah tangga. Terus apalagi selain itu, ada lagi
kelompok rentan itu kelompok yang miskin, Iya. yang dia tidak terjangkau informasi atau sulit untuk mendapatkan akses layanan Iya, kesehatan. betul. Terus ada lagi sekarang yang ibu yang melahirkan yang mungkin tidak diketahui bosnya dia HIV. Nah ini sekarang ada program bagus dari Kota Bandung yang mungkin tidak punya di kota-kota lain. Oke, apa tuh dok? Program Catin. Jadi Catin. jadi di pengecekan HIV untuk calon pengantin. Oh, oke. Nah, ini itu- sifatnya gratis kah atau Ini ada sifatnya biaya? gratis di Kota Oke. Bandung dan ini sudah menjadi kewajiban untuk semua warga Kota Bandung yang ingin menikah. Nah, ini juga untuk menyaring ke depannya penularan HIV di Kota Oke. Bandung. Gitu. Oh, ini menarik wargi Bandung karena saya juga baru tahu nih program Catin ini sebenarnya berjalannya udah dari kapan dok berarti? Ini perwalnya akan baru sepertinya Oke. tahun ini. Oke, dan untuk informasinya berarti bisa diakses juga secara online juga ya dok? Ya. Oke, luar biasa nih. Oke, kalau gitu kita melanjuti pertanyaan tadi. Mungkin mau ada tanggapan dulu dari Pak Arif atau dari Kang Ogan? Mau ada tanggapan lebih lanjut? Jadi tebar cinta Ya. atasi AIDS in HIV. Tebar cinta akhiri AIDS. Akhiri Ya. AIDS ini sedang berjalan atau Ya. gimana kan? Jadi program ini launching di tahun kemarin, Dok, gitu ya. Oke. Dengan kemarin itu kita kolaborasi dengan KPA dan yang hadir juga banyak dari pemerintah, gitu ya. Dan kemarin juga kita mengundang influencer, gitu ya, untuk soft launchingnya. Setelah soft launching kita langsung action, yaitu memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi anak dengan HIV yang sekolah. Jadi di Kota Bandung ini ada anak dengan HIV itu yang sekolah gitu ya. Kemarin kita baru 15 yang kita beri bantuan. Setelah itu kita memberikan bantuan sembako gitu ya dengan Basnas kepada 500 orang dengan HIV termasuk penggiat HIV/AIDS. Karena tadi gitu ya, ternyata keluarga orang dengan HIV itu banyak yang harus kita perhatikan gitu. Waktu di Kota Bandung kita kemarin Desember 2024 itu memberikan 500 paket sembako. Dan untuk pertemuan bulanan kita sudah ya, kita rutin pertemuan bulanan dok. Jadi teman-teman komunitas kita undang, kita diskusi karena kalau seperti itu kebutuhan mereka langsung muncul dan kita bisa mendapat apa yang harus kita lakukan dari pertemuan itu. Terakhir itu kemarin kita mitigasi ada anak baru lahir dok, sudah IMS, HIV-nya belum karena kan itu infeksi menular seksual. ya, tes HIV-nya belum karena nunggu kita 6 bulan, nanti 6 bulan kita di ini. Nah terus kita juga mitigasi terhadap teman-teman kita yang sakit sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya ini, terus sampai kita telepon kemana-mana ke Basnas soal ambulan gitu ya. Akhirnya ya walaupun sudah dirawat akhirnya tidak tertolong dan banyak lagi hal yang lainnya. Dan ini sudah kita lakukan. Kenapa program ini? Karena program Tebar Cinta ini sih program inovasi menurut saya di Kota Bandung. Karena ini untuk mengantisipasi dok. Kalau misalkan kan sekarang itu lagi krisis global, efisiensi penganggaran gitu, dana-dana pada ditarik gitu ya dari Indonesia untuk program penanggulangan HIV/AIDS. Sekarang saja di Kota Bandung itu berdasarkan data teman-teman 1 tahun itu hampir 15 miliar untuk penanggulangan HIV/AIDS. Itu untuk hanya penjangkauan dan rujukan. Kalau misalkan itu tidak ada, nanti seperti apa kita kalau tidak diantisipasi sekarang gitu. Jadi di Kota Bandung, Basnas, KPA itu sudah membuat wadah. Tinggal nanti ke depannya bagaimana peran serta masyarakat untuk mendukung upaya ini. Karena kan kita tidak mau misalkan setelah si donor itu hengkang, penyebaran di mana-mana. Orang yang HIV/AIDS tidak terfasilitasi obatnya karena kan harus seumur hidup gitu. Terus psikososialnya seperti apa? Kita tidak mau misalkan tiap bulan ada yang bunuh diri karena dia itu Putus asa. Yang menarik ada kasus bunuh diri karena depresi. Tapi ada kasus juga yang anak baru lahir ya MS. Iya. Nah, kuncinya di sini adalah
tidak boleh ada stigma dan diskriminasi. Jadi kita harus melibatkan masyarakat itu sendiri, membantu warga, istilah sekarang warga jaga warga gitu. Iya. Tidak hanya itu, tapi untuk keseharian kita juga, untuk lingkungannya. Jadi intinya sih saya pikir tidak boleh ada diskriminasi supaya tidak ada lagi nanti yang merasa terkucilkan sendiri, ada niatan untuk bunuh diri. Nah itu kan yang kita coba hindari. Betul. Ya saya pikir dari program Tebar Cinta ini sebenarnya untuk mengatasi HIV tidak hanya masalah kita memberikan obat, Betul. tapi bagaimana kita mengatasi HIV ini dengan cinta, Betul. dengan kasih sayang dan dengan kepedulian sosial. Betul, luar biasa. Mungkin mau ada tanggapan juga dari Pak Arief. Ya, salah satunya kegiatan Satukan Hati itu ya. Oh, oke. Jadi Ini itu kita program apa, Pak? Masih upaya di bawah masih program Tebar Cinta, tapi salah satu unitnya ada program itu gitu. Oh, oke. Ya. Ini bersama KPA ada kegiatan bulanan gitu ya. Memang di sana tujuannya adalah penguatan spiritual. Oh, Nah, jadi oke. tadi ini masalah HIV ini kan tadi bukan hanya kesehatan saja, Betul. tapi penanganan psikologis. Tentu itu perlu memerlukan tingkat spiritual tadi. Iya. Nah, makanya di antaranya program Satukan Hati itu luar biasa kemarin ya, kita coba mengumpulkan rekan-rekan, pokoknya komunitas masyarakat yang terkait dengan HIV ini, yaitu mengeksplor tentang spiritual, gitu, sehingga di sana ada berbicara pemahaman diri gitu ya, dan ketuhanan, sehingga itu menjadi kekuatan, ya bicara takdir, sabar teh, masih bentuknya gitu. Nah, sehingga itu yang bisa diimplementasikan. Nah, saya kira itu menjadi modal penting juga bagi teman-teman baik ODIF atau ADIF, itu kalau tidak ada ini, mau dikasih obat juga bisa tadi putus asa, gitu. Saya mah udahlah gitu. Tapi ketika punya keyakinan yang baik bahwa meskipun sudah terkena positif, tapi masih ada waktu nih untuk berkarya lebih baik, untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Itu kan agama itu mengarahkan ke sana. Betul. Nah, maka di sini penting sekali peran agama itu, penguatan spiritual itu untuk memperkuat penanganan ini, sehingga kesananya ya keterlibatan semua pihak tadi, gitu. Memang tantangan yang terbesar bagi saya stigma tadi, gitu. Karena kalau masih ada stigma, Pak tunggu-tunggu atau Pak jauh-jauh malah. Ini yang menarik, gini Pak Dok, kita bahkan sampai sempat diundang oleh Sri Kandi Pasundan, gitu. Komunitas transpuan atau waria. Itu yang masuk dalam ini ya, komunitas ini. Ternyata kan ada persoalan lain tuh, mereka nyari kerja susah, gitu. Penempatannya di mana-mana susah. Ya artinya dorongan wirausaha, partisipasi dari yang lain itu kan penting. Gitu, mereka merasa terisolasi. Terus yang ini merasa menjauhi. Nah, ini bagaimana ke titik temunya kan nggak akan ada. Nah, kalau stigma ini hilang, saya kira yang ada nanti adalah membicarakan solusinya. Gitu. Nah, itu saya kira yang terima sisi kasih lain Pak yang Arief. harus Jadi banyak sekali yang perlu akhirnya ditanggulangi juga, tidak hanya secara kesehatan fisik, tapi perlu peran penting dan dukungan secara psikologis juga, dan juga secara agama. Nah, ini sebenarnya juga menarik nih, tadi ada program lainnya di bawah Tebar Cinta Akhiri AIDS, ada Satukan Cinta. Satukan Hati. Oh, oke. Dan ini programnya berarti rutin diselenggarakan juga, Pak? Ya, kemarin itu rutin tiap bulan ya. Tidak hanya kajian secara umum, tapi juga ada sharing session. Gitu. Biasanya kita mengundang para akademisi gitu ya, para pakar gitu. Nah, yang kita coba satukan tuh pandangan spiritual dengan sains, gitu ya. Dulu sempat ya menarik pandangan agama dengan psikologi, gitu, tentang bagaimana membangun cara pikir, gitu, yang mempengaruhi sikap keputusan. Nah, yang seperti itu kan lumayan tuh, luar biasa kemarin juga memberikan motivasi. Dan yang menarik bagi saya mah Kak Ogan sekarang kalau presentasi pakai dalil Quran lah. Luar biasa pembukaannya. Bahkan bukan pembukaan di slide. Luar biasa. Aduh, luar biasa. Jadi itu juga salah satu sharing session yang terbuka untuk umum ya, Pak?
bisa umum juga termasuk khusus gitu ya kalangan tertentu. Karena memang kadang harus terbatas ya. Iya. Oke, menarik nih. Komunikasi. Saya punya pertanyaan juga buat Kang Ogan nih. Kalau dari Tebar Cinta Akhiri AIDS ini, apakah ada program-program seperti sharing session atau mungkin kegiatan-kegiatan lain, workshop yang melibatkan komunitas atau masyarakat juga, dan ini sifatnya terbuka untuk umum, Kang? Ya, ini kan sebenarnya dulu itu ini rutin dilakukan dulu itu, tapi tetap ini waktu itu anggarannya dari ini Pak, dari donor luar gitu. Jadi ada yang namanya open meeting dan close meeting. Close meeting itu buat teman-teman khusus orang dengan HIV. Itu untuk tadi menguatkan gitu ya. Terus bagaimana si mengassessment kebutuhan gitu. Dan si close meeting ini sensitif. Kenapa sensitif? Karena prinsipnya close meeting, jadi itu khusus gitu. Ada open meeting. Open meeting ini biasanya yang keluhan-keluhan atau keinginan-keinginan dari teman-teman orang dengan HIV itu bisa di-sharekan ke yang lain, bisa melibatkan. Nah, di saat ini kerjasama dengan Basnas kemarin alhamdulillah melaksanakan itu 1 bulan 1 kali. Nah, mungkin kedepannya juga kita ingin ini Dok, bahwa ini penting sekali yang close meeting, open meeting. Kenapa? Karena kan kita salah satu cara untuk mengetahui bagaimana solusi dari mereka kan dengan itu gitu ya. Open meeting Dengan masalah-masalah apa yang mereka rasakan kan dengan itu. Kalau ada masyarakat itu menemukan misalkan ada orang yang misalkan itu diduga HIV itu, atau mereka merasa, oh saya ini terkena infeksi HIV atau enggak ya gitu, itu mereka lapornya kemana sih? Kalau itu sekarang kan setiap puskesmas sudah bisa untuk menangani, jadi itu bisa langsung aja ke puskesmas terdekat. Karena salah satu cara untuk mengetahui HIV atau tidak dengan cara tes, tidak ada cara lain. Dengan tes. Dan untuk tes ini bisa ada di setiap puskesmas di Kota Bandung sudah bisa, gitu, sudah ada petugasnya. Iya. Atau misalnya takut atau ragu datang ke puskesmas, mungkin bisa chat dulu kali ya. Ya ada sekarang Instagram Kota Bandung gitu ya yang. Iya, dan ada kalau di KPI itu ada CO gitu yang di tiap wilayah, dan di teman-teman apa CO itu community organizer ya. Jadi ada tiap wilayah. Iya, kalau di teman-teman kita ada namanya petugas lapangan, petugas penjangkau gitu di setiap wilayah. Biasanya kalau komunitas itu dekatnya dengan teman-teman LSM, karena teman-teman LSM sebaya lah gitu ya. Nah, si petugas penjangkau ini yang makin kesini makin nanti mungkin nggak ada Pak. Padahal ini penting Dok. Selain menemukan, merujuk juga tadi sebagai pendamping psikososial. Biar dia itu penguatannya gitu ya, biar nanti karena kan teman-teman orang dengan HIV ini tidak hidup sendiri. Bagaimana dia harus diterima oleh keluarganya, bagaimana harus terima di tempat pendidikannya, bagaimana tidak dikeluarkan oleh tempat kerjanya. Kemarin teman kita ada yang dikeluarkan. Itu kan yang sama ini kita itu HIV itu misalkan menemukan obati. Padahal kan di luar itu banyak teman-teman orang dengan HIV kemarin dikeluarkan gitu ya. Karena ada sesuatu mungkin yang kurang pas gitu ya. Yang ini kan kembali lagi ke bagaimana edukasi kepada teman-teman orang dengan HIV ataupun kepada tadi masyarakat luas. Oke, luar biasa. Jadi untuk mungkin teman-teman wargi Bandung yang merasa ingin mencekkan dirinya juga bagaimana kondisinya, itu bisa langsung datang ke puskesmas terdekat juga. Dan mungkin setelah itu nanti akan ada langkah-langkah lebih lanjutnya juga ya Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan tadi. Sini, apa mau ada tanggapan dulu dari dokter, dari Pak Arief, atau dari Kang Ogan? Cukup. Oke. Nah, tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol banyak tentang program Tebar Cinta Akhiri AIDS ini, dan juga gimana penanggulangan isu HIV di Kota Bandung sendiri. Apa sih harapan dari sinergi program dalam menanggulangi HIV di Kota Bandung ini? Mungkin nanti boleh dijawab satu-satu. Boleh dari Dokter Alvin dulu, silahkan. Saya sih mengajak mungkin masyarakat untuk kita sama-sama mengatasi HIV/AIDS di Kota Bandung. Dalam waktu dekat juga ini ada Hari AIDS Dunia itu di 1 Desember 2025 yang tentunya juga ini menjadi mungkin ajang
masyarakat untuk ikut terlibat. Nanti mungkin mudah-mudahan saya mengarahkan supaya KPA membuat program yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Tentunya harapan dari saya Kota Bandung 2030 ini tercapai program 3-0 itu, zero new infection, zero kematian karena AIDS, dan zero diskriminasi dan stigma. Dan tentunya untuk mengatasi HIV/AIDS kita kaitkan dengan tebar cinta ini. Mengobati HIV ini tidak bisa kita sendiri, tapi kita harus bersama-sama. Mengobati HIV tidak hanya kita memberikan obat, tapi kita juga dengan cinta, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Oke, luar biasa lengkap sekali. Terima kasih Dokter Agung. Mungkin boleh dari Pak Arief, apa harapannya Pak? Baik, kalau saya tadi berharap karena setiap peristiwa itu ada awal, ada sebab dan akibatnya. Kalau yang sebab itu mungkin bisa kita cegah dengan sikap tindakan kita yang pencegahan. Nah, tapi ketika sudah terjadi, ini bukan berarti sesuatu yang harus ditinggalkan juga, tapi justru ya harus bersama-sama juga harus kita selesaikan, gitu. Maka di sini peran partisipasi masyarakat dalam segala hal urusan, terutama persoalan sosial masyarakat, ini harus tuntas baik dari awal sampai akhir. Di sini yang hadirnya zakat itu adalah membangun kepedulian, kebersamaan, itu agar bisa hadir dalam setiap sendi kehidupan. Nah, terutama misalkan dalam baik peristiwa HIV ini tidak bisa nih yang penyintas ya, namanya tuh ya, atau apa? Penyintas ini dibiarkan sendiri. Nah, ini harus kita dampingi, kita barengi agar bisa kuat dan bisa lebih baik situasi kondisinya, gitu ya. Termasuk adalah penularan, gitu ya. Ketika misalkan bisa kita bantu, ini kan bisa dijaga. Nah, ini yang saya kira peran kepedulian sosial masyarakat yang sebagai perwujudan dari keberagamaan. Nah, ini agar bisa kita hadirkan agama itu di dalam kehidupan yang lebih aktual, gitu ya. Jadi agama jangan hanya di masjid, gitu ya, tapi harus dihadirkan di dalam lingkungan sosialnya, gitu, dalam aktualisasinya, sehingga jadi solusi juga dalam persoalan kehidupan kita. Terima kasih banyak Pak Arief. Dan untuk terakhir nih ke Kang Ogan, apa sih Kang Ogan harapannya untuk sinergi program ini? Pertama tadi sama bahwa tidak ada lagi penularan HIV dimanapun, gitu ya. Stigma diskriminasi tidak ada. Terus yang paling penting lagi bahwa orang dengan HIV itu sehat, gitu ya. Terus nanti bisa bersaing baik bidang pendidikan, gitu ya, usaha, gitu ya. Jadi tidak lagi orang yang termarginalkan, jadi sudah masyarakat biasa lah, gitu, yang bisa ini. Dan yang lainnya bahwa peran serta masyarakat mungkin itu betul sangat dibutuhkan. Jadi untuk penanganan HIV/AIDS ini kan banyak untuk kontribusi, gitu ya, banyak caranya. Ada dengan tenaga, pikiran, gitu ya. Mangga itu masyarakat kayak Dokter Agung, gitu ya. Itu tenaga pikirannya, waktu, gitu ya. Bisa juga yang lainnya. Dan yang di program kita ya Pak Arief itu kita itu untuk, karena kita jujur untuk melaksanakan program itu harus ada anggaran, gitu ya. Anggaran selama ini yang kami kumpulkan itu dari kerjasama kolaborasi program, misalkan program dari KPA, program dari Basnas, program dari LSM, dan kita juga berwirausaha ya untuk menggunakan program sama filantropi Jadi kita itu membuat semacam kode barcode QRIS, gitu ya, bagi siapapun misalkan yang teman-teman atau masyarakat yang punya pengembalian parkir, gitu ya, pengembalian beli rokok, beli apa 2.000 3.000 bisa disumbangkan, bukan disumbangkan, untuk kegiatan yang tadi, gitu ya. Dan program Kebarsita ini sebenarnya karena untuk keuangannya itu oleh Basnas sepenuhnya, gitu. Jadi untuk transparansi, akuntabilitas itu sudah tidak diragukan lagi, gitu. Jadi jangan takut, jangan merasa ini mau dikemanain uangnya, gitu ya. Nanti tinggal
cari aja Pak Arif. Jadi ajakan gitu nih untuk warga Bandung yang mungkin untuk ingin ikut berkontribusi dulu juga. Oh iya, dalam kalau pembinaan. untuk berkontribusi selain tadi tenaga dan pikiran itu bisa berdonasi ya, QRIS-nya ada dan nanti mungkin bisa dititipkan untuk QRIS, Oh iya, bisa boleh. nanti di KPA juga gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Agung, Terima kasih. terima kasih Pak Arif dan terima kasih juga Sama-sama. Kang Ogan. Dan demikian hasil sharing session kita hari ini seputar Tebar Cinta Akhiri AIDS, inovasi program penanggulangan isu HIV di Kota Bandung ini, dan semoga dari hasil diskusi hari ini dapat melahirkan kesadaran dan awareness juga kepada seluruh masyarakat dan wargi Bandung nih untuk sama-sama kita tanggulangi bersama dan juga warga jaga warga, dan juga semoga ini dapat melahirkan semangat juga untuk seluruh lapisan masyarakat dan wargi Bandung dapat ikut berkontribusi. Kita sama-sama yuk kita bangun stigma yang positif juga dan kita hadapi penanggulangan HIV Kota Bandung ini bersama-sama. Saya Farina Syalatisya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.